Izin bertanya, bagaimana sikap jika pasangan hidup kita berbeda manhaj? Banyak ibadah yang dilakukan pasangan kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sudah diingatkan tapi tetap melakukannya. Dia bilang doakan saja semoga dia bisa berubah. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus, apa yang harus kita lakukan pada, ya sekali lagi berdakwah itu eh, menginginkan hidayah untuk orang yang kita cintai, ya, dan kita sadar betul bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasul sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan. Akan tapi orang tersebut terbuka hatinya melihat bahwa itu kebenaran, untuk menerima kebenaran tersebut meskipun berbeda dengan hawa nafsunya, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa istiqomah, itu di tangan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apakah orang yang didakwahi oleh kita itu orang yang pantas untuk mendapatkan pahala menurut Allah Ta'ala atau tidak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah yang memberikan hidayah. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Kita hanya bisa menyampaikan. Laisa 'alaika illal balag. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Tok sampai situ. Itu Rasul, apalagi kita. Maka yang pertama adalah doakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepadanya taufik agar supaya bisa mendapatkan hidayah sunnah. Karena syarat diterimanya ibadah ayakuna lillah wa ayakuna ala sunnah. Gak cukup hanya ikhlas, tapi harus sesuai dengan sunnah. Maka, dan ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari kita mengucapkan konsekuensi dari la ilaha, konsekuensi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbar wa wamtisalu fima amar wajtinabu manaha anhu wa jazar wa la yu'badullah illa bima syara'a wa bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita wajib membenarkan apapun yang dikabarkannya. Karena dia hanyalah utusan, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan Rasul sama dengan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan semua yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, khawatir batal persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian kita itu ada konsekuensinya, bukan sekedar ucapan, ada konsekuensinya. Kalau kita tahu ini datang dari sunnah, wajib bagi kita untuk taat. Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau kita menolak sunnah, sudah jelas sunnah, kemudian kita menolaknya, itulah kesombongan. Batarul haq wa gumtun nas. Menolak kebenaran. Dan al-haq itu adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesombongan paling besar. Dia menyembuhkan dirinya kepada al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran datangnya dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Meskipun datangnya dari istri, kalau itu adalah kebenaran, wajib untuk kita tunduk. Dan itu bukan kehinaan, justru itu kemuliaan. Justru kita tidak menerimanya, itu adalah kesombongan, itu adalah kehinaan. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Ya. Dan orang yang mengagungkan dan kita menerima kebenaran, melaksanakan apa yang Allah perintahkan ketika datang dalilnya, datang dari Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk mengagungkannya, wajib bagi kita untuk menerimanya. Dan itu sebagai pengagungan kepada al-amir yang memerintahkan, pengagungan kepada an-nahi yang melarang. Semakin kita mengagungkan Allah, maka semakin kuat ya tundukan kita kepada perintah dan larangannya, kepada berita-beritanya, kepada kebenaran yang datang darinya.
Ya. Ya, ini mungkin suaminya hadir di sini ya. Mudah-mudahan ini jadi nasihat untuk semua ya. Meskipun datangnya dari istri, kalau itu kebenaran wajib untuk diterima. Dan itu bukan kehinaan, justru itu kemuliaan. Dan istrinya ya ingat, anti itu sedang mendakwahi pemimpin. Maka di sana ada adab-adab untuk mendakwahi pemimpin. Jangan hinakan dia. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan cara-cara yang lembut, ya, dengan cara-cara yang kita tunjukkan kalau kita itu karena kecintaan kita menginginkan kebaikan untuknya. Kemudian dengan banyak cara, nggak mesti dengan harus lisan kita. Apakah dengan buku ya, itu lebih halus ya, dengan buku, atau kita pasang jadi promosi mulanya. Ya siaran-siaran TV atau apalah yang ada saluran-saluran TV, Ahlussunnah wal Jamaah ya, dakwahnya ya, agar supaya minimal yang tadinya cuma iseng-iseng dengar-dengar ternyata tertarik juga. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah. Banyak cara ya, banyak cara. Saya dengar itu dari Ustaz Abu Umar ya, ketika dia sering taruh kuteb kecil di kursi tempat biasa bapaknya nongkrong di belakang rumah, taruh gitu. Nggak di lama-lama ya, karena terus di situ selalu ada, penasaran kan, akhirnya buka satu satu, akhirnya tanya. Kalau sudah tanya artinya dia sudah terbuka. Seperti itu. Sabar, memang dakwah itu perlu sabar, perlu kesabaran. Pernah ini mainnya sekedar intermezzo ya. Pernah ya masih di saudara ya, saudara minta untuk tausiah pendek ya, tausiah pendek. Terus begitu tausiah itu langsung setelah beres tausiah apa komentarnya? Dekaharti. Harus sabar, harus sabar. Perih, kerasanya perih, apa yang kita omongin itu ternyata nggak ada ininya gitu ya. Ya siapalah kita lah, nggak masalah ya, komentarnya bagus sekali gitu, teka hati. Ya nggak apa-apa ya, bertahap ya, terus sabar. Pernah juga mengingatkan seseorang di pasar, ingat ya. Komentarnya apa? Edek balik mah di masjid. Edek balik mah di masjid dong, di pasar gitu. Sudah Anda nggak bisa ngomong lagi. Tidak. Makanya dakwah itu perlu sabar. Sabar. Biasalah ya, kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW ya. Dia al-amin, dia orang yang berkedudukan di tengah kaum Quraisy, tapi ketika dia berdakwah kepada la ilaha illallah terbalik. Dia dikatakan syairun majnun, penyair gila, sobi yang keluar dari kebiasaan kaumnya, dan gelar-gelar yang lainnya, bahkan dilempari, diludahi dan lain sebagainya. Maka itu dengan ya membaca bagaimana perjalanan dakwah Rasul itu membuat kita terhibur. Bagaimana para sahabat itu ketika di awal Islam mendapatkan intimidasi dan sebagainya. Kita itu ringan ya. Kita relatif ringan. Ya, alhamdulillah. Kalau tahu juga kalau kita di zaman sahabat hidup mungkin kita nggak akan kuat. Kita tidak akan kuat. Kalau tahu kemampuan kita. Dan ini ada kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, cukup ya kayaknya. Ya. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.